Salam Wonderland Property. Guys, hari ini kita bersama dengan Bang Ojai. Bang Ojai ini adalah salah satu praktisi di dunia properti juga. Kalau kita kemarin ketemu dengan Kak Alfi dan kemudian ada Kak Guntur di divisi pembiayaan KPR, sekarang kita ketemu Bang Ojai. Bang Ojai ini salah satu juga sebagai penguat di lini dunia properti di daerah Sidoarjo, Surabaya. Untuk lebih lanjut kita coba mungkin ungkap siapa Bang Ojai ini. Oke, selamat siang Bang Ojai. Oke, selamat siang Mas Waka ya. Baik, Bang Ojai mungkin biar teman-teman property finder dan teman-teman developer tahu tentang profilnya Bang Ojai, mungkin bisa diceritakan sedikit nih siapa Bang Ojai dan hal apa saja yang sudah dilakukan Bang Ojai terkait dengan di dunia properti ini Bang Ojai. Oke, ya. Saya mengenal dunia properti itu kurang lebih di 10 tahun, udah jalan 10 tahun sih. Saya pernah di developernya Gading Fajar, ya kan. Terus juga pernah juga di Taman Dika, ya. Terus ada beberapa masuk, setelah itu saya masuk di top manajemen developer, ya. Itu ada di daerah Pasuruan sana, Ngepol. Terus terakhir ini megang branding di Kalista Residen, ya kurang lebih perjalanan 10 tahun. Masih ada beberapa developer-developer yang mungkin saya juga hampir lupa menyebutkannya Mas Waka gitu. Seperti itu. Jadi Bang Ojai ini memang mengawali di dunia properti melalui perumahan atau mungkin kalau teman-teman di Sidoarjo pernah dengar developer atau perumahan yang namanya Gading Fajar, ada Gading Fajar 1 dan 2. Beliau sudah memulai properti di perumahan Gading Fajar itu, kemudian masuk ke perumahan punya grupnya BUMN ya. Jadi Taman Dika ini adalah grup BUMN dengan developernya namanya Adi Persada Properti Indonesia, subsidiary of Taman Adikarya ya, grupnya Adikarya. Oke, Mas Ojai berawal dari situ. Cuman hal yang membuat saya curious ya, unik ini adalah kenapa Ojai, Bang Ojai ini makanya Ojai kenapa? Oke, jadi sebenarnya nama saya itu kan Khairuddin ya. Nah, terus saya tuh bikin nama panggung yang Odien Jaya. Kenapa Odien Jaya? Jadi biasanya itu kayak Tempo Dueloi itu kan Oedin, Udin itu dari Oe kan. Din. Nah, terus kenapa Jaya? Ya itu sebuah mantra bagi saya atau doa supaya saya ini kedepannya bisa jaya terus kan seperti itu. Begitu Mas Aka. Terus kenapa jadi dari Odin Jaya jadi Ojai? Ya kadang itu susah menyebut Odien Jaya. Nah, sehingga ya udah disingkat jadi Ojai aja. Ternyata malah nama Ojai ini lebih secara branding dapat. Gitu. Tapi ada kaitan Dewa Odin nggak? Yang Odin Perkasa itu? Enggak. Lebih ke nama Islami ya. Jadi dari Fakhruddin apa tadi? Khairuddin. Jadi Khairuddin atau Bang Jaya. Jaya adalah sebuah doa yang dimananya memang Mas Khairuddin atau Mas Udin ini menjadi semakin jaya. Dan kenapa dipanggil Ojai? Karena lebih manis dengan kata-kata Ojainya ya. Ojainya ya. Jaya merupakan doa. Jadi alhamdulillah sekarang beliau sudah menapaki langkah menuju kejayaan itu tadi ya, melalui dunia properti ini ya guys ya. Oke. Nah, terkait dengan ada Odin Jaya dengan latar belakang properti yang luar biasa panjang, sampai saya tahu Bang Ojai ini sudah mempunyai beberapa didikan atau binaan di dunia properti, salah satunya agensi properti yang mungkin sudah semakin besar ya. Kita kemarin tahu di beberapa perumahan sudah pegang, salah satunya di Kalista Residen dengan kenapa bisa muncul nih karena di Wonderland. Apa kemudian ini suatu ketertarikan atau kekuatan yang mungkin Wonderland ini salah satu hal yang memang kita bisa bersinergi atau seperti apa? Oke. Jadi seperti ini, selama saya mempelajari atau bergelut di industri properti ya kan, tentunya di pemasaran ya, ini banyak sekali hal-hal yang saya pelajari ya kan. Karena ini sudah perjalanan 10 tahun ya saya mempelajari ini. Ternyata banyak hal yang menjadi misleading di teman-teman marketing properti ya, dalam hal penyampaian, dalam hal offer ya kan, dalam hal cara delivery, promo ya, itu
menurut saya menjadikan persentase closing itu kecil. Nah, kenapa kemarin saya sempat mendirikan sebuah tim ya, lebih tepatnya kalau agensi masih belum tim lah, tim pemasar. Terus saya juga kenal dengan Mas Faka yang pada akhirnya saya gabung juga di Wonderland. Ini kenapa? Karena saya kepingin mengeksplor ya dari apa yang selama ini saya dapatkan. Salah satu contoh misalkan seperti kayak cara deliver promo, ya kan? Contoh nih, salah satu contohnya misalkan ya, ketika banyak sekali marketing properti selalu mengandalkan yang namanya belilah properti hari ini, harganya itu selalu naik, kan gitu kan. Nah, terkadang orang beli ini kan kebutuhannya beda. Tidak semua orang beli properti itu hanya kebutuhannya untuk investasi. Ada yang untuk hunian. Pure untuk hunian. Pure untuk Tak untuk nunggu harga naik, tapi ya memang untuk artinya ketika calon buyer ini datang dengan motif itu, ya kan, dengan motif pure hunian, kita omongin mau naik setahun lagi, mau naik 50%, mau naik nggak peduli ya itu. nggak peduli masa bodoh. Yang saya butuhkan, misalkan saya sebagai buyer, yang saya butuhkan adalah ketika saya nanti hidup di situ, hidup di lingkungan situ, apa yang saya dapat, benefit apa, kemudian hidup seperti apa yang saya dapat. Nah, kan gitu. Cuman banyak sekali teman-teman marketing ya, selalu ngomong, Pak, segera beli sekarang, nanti harganya naik, ini masa bodoh. Aslinya itu ini tidak relevan, sehingga itu mengurangi persentase closing. Itu salah satunya, kan gitu kan. Nah. Jadi banyak beberapa hal yang memang kondisi-kondisi yang Bang Oje lihat di dunia properti khususnya ya, terusnya di teman-teman marketing ini tidak harus melakukan trik closing dengan harga naik, tapi ada hal yang mungkin melatar belakangi kenapa harus beli properti ini. Tidak harus harga naik, tapi memang kaitannya dengan kebutuhan untuk tinggal itu ya. Oke, Bang Oje. Nah, dari rumusan tadi ya, konsep perumahan marketing dan segala macam, ada yang perlu dibenahi kan ya? Banyak. Oke. Banyak. Ketika ada dibenahi ini tadi, perlu pembenahan ini tadi, hal apa saja yang mungkin nantinya ke depan Bang Oje dan Wonderland Property ini bikin ke depan nextnya seperti apa? Oke, jadi sebenarnya gini, dalam sebuah proses, jadi kan ada namanya sales proses ya. Jadi penjualan ini kan adalah sebuah proses. Proses dari apa? Proses dari customer journey. Ya kan, Customer journey ya? Customer journey. Ya kan? Jadi kita mendapatkan database dari mana. Jadi kebanyakan teman-teman marketing properti, terutama yang marketing properti freelance ya, mereka itu seakan-akan mencari peruntungan di dunia properti, di dunia pemasaran properti, yang pada akhirnya mereka itu gagal. Jaga-jaga, ada project launching di sana, rame, datang ke sana, berutukan, ikut-ikutan ya. Tapi kalau mereka tidak memahami yang namanya customer journey-nya, mereka akan capek. Dan ketika mereka capek, nggak terjadi yang namanya closing. Mereka mengatakan bahwa saya tidak cocok menjadi marketing properti. Berarti tolak ukurnya hanya sebatas ketika dia menawarkan produk di properti yang A gitu ya. Ketika kemudian endingnya tiba-tiba dengan tidak lakunya produk, kemudian memutuskan, ternyata jalan saya bukan di properti. Kita harus berpisah di dunia properti gitu ya. Padahal ada yang perlu pemahaman, misalnya ada yang namanya customer journey tadi ya. Iya, jadi yang paling penting ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. Ini untuk siapa dan harus di mana mencarinya. Ini kuncinya. Ya, gitu. Kalau ini sudah kita temukan, ini untuk siapa dan di mana mencarinya si market ini. Nah, ya itu akan menemukan sebuah market yang pas. Nah, ketika menemukan market yang pas, ya sebenarnya kalau kita bicara tentang kebutuhan properti, kebutuhan itu ada. Cuman kan tidak hanya kebutuhan yang kita butuhkan untuk terjadi closing, tapi juga kemampuan. Iya kan? Kalau kita hanya untuk mencari yang kebutuhan atau yang membutuhkan properti, semua orang butuh. Banyak, kan gitu kan? Nah, tapi apakah mereka mampu? Nah, disitulah peran marketing properti untuk mendelivery cara promosi, cara presentasi, begitupun dengan manajemen developernya, bagaimana mereka meng-create, ya kan? Terkadang juga ada manajemen properti developer, ya kan? Yang mereka itu ketika membuat sebuah promo, seakan-akan promo ini sangat menarik sekali, ya kan? Bagi yang bikin. Padahal itu tuh buat customer ya. Begitu dilempar ke market nggak kemakan. Mau. Nah, ini ada beberapa miss yang harus harus dibenahin mulai dari awal nih, mulai dari fondasi ini, mulai dari fundamental, ya kan? Terus mulai teknikal, cara delivery ini apakah secara fungsional, apakah efek emosional. Karena kadang orang beli itu bukan fungsional, tapi emosional. Ya, contoh misalkan di perumahan-perumahan yang elit, ya, ini orang beli bukan fungsional lagi. Ini bisa jadi emosional. Ketika misalkan ditanya, Mas Aka rumahnya di mana? Oh, saya di Geraha ini.
di titik. Ya, kan gitu kan. Merupakan sebuah apresiasi aktualisasi saya. Ya. Artinya kebetulan rumah saya tinggal di mana. Itu sudah emosional namanya. Yap. Nah, Ya. seperti itu Bang. Banyak hal. Yap. maksudnya. Ya, jadi garis poinnya adalah Bang Oce tadi menyampaikan bahwasanya promosi itu dibikin untuk menarik calon buyer, bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi developer ya. Karena kadang menarik buat developer belum tentu menarik buat calon customer. Nah, ini pentingnya teman-teman sekarang belajar mulai memahami customer journey tadi. Nah, customer journey seperti apa? Nah, kita akan Wonderland Property akan coba membuat kemasan khusus dan Bang Oce pastinya. Kita bikin semacam apa Pak ya? Mungkin workshop atau mungkin e-course itu masih saya masih mencoba untuk meng-create ya kan. Apakah modul ini nanti saya keluarkan dalam bentuk workshop offline atau saya keluarkan dalam bentuk e-course online ya kan, yang dimana nanti teman-teman marketing bisa mempelajari itu, bahkan tidak hanya marketing, para developer pun ya kan, supaya mereka tidak sampai miss menyampaikan delivery promonya itu bisa mempelajari tentang ini. Karena nantinya yang akan saya bahas di rencana mau saya namakan marketing property mastery kan. Marketing property mastery. Nah, Wah, jadi namanya seru ini. Misteri apa mastery ini? Mastery. Mas? Oh, mastery ya, oke. Jadi bagaimana membuat orang-orang yang betul-betul kepingin menjadi expert dan advance di bidang marketing properti, bahkan mulai dari nol dengan latar belakang apapun. Ya, karena apa? Karena rencananya modul yang saya buat adalah modul yang sudah melalui rumusan dan riset. Ya, dan saya kemarin Bang Oce menjalani selama ini ya di dunia properti ya. di dunia properti. Nah, mulai dari bagaimana membangun list building ya kan. Karena kan ketika dalam menjual atau kita menyampaikan promo harus ada kepada siapa kita menyampaikan. Maka kita harus menemukan nih cari orangnya di mana saja. Nah, terus bagaimana caranya how to-nya. Ya kan, setelah how to-nya beres ya, terus bagaimana follow up-nya. Bagaimana handling objection-nya, ya kan? Bagaimana cara closing-nya. Nah, supaya apa? Supaya memperbesar prosentase konversi closing-nya. Seperti itu. Karena sebenarnya kalau teman-teman kalau bahasanya kalau biasanya disapain apa? Sobat Wonderland atau apa ini misalnya? Namanya kita sapa dengan property finder biasanya. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman untuk property finder ya kan, yang mungkin belum mengenal di industri properti atau baru masuk, ya sebagai bocoran, sebenarnya kalau kita mau masuk di industri properti, terutama di marketing properti, ini rasanya ini manis banget Mas Tata. Manis banget. Dengan catatan mereka harus mau belajar dan menguasai mulai dari A sampai Z-nya untuk sales prosesnya. Yang seperti itu. Nah, itu yang rencana nanti saya create modul by modul ya kan, mulai dari A sampai Z to Z ya kan, untuk sales proses bagaimana menjadi marketing properti yang expert. Jadi Bang Oce kemarin di pertemuan Wonderland Property Channel kemarin kita sempat bahas dengan CEO dari Wonderland Property Kak Alfi bahwasanya kita punya tips dan trik untuk newbies agar segera closing ya. Tapi di materi kali ini adalah materi pendalaman dari pertemuan kita dengan Kak Alfi. Jadi kalau kemarin part 1, kita part 2 sekarang ya dengan Bang Oce. Bahwasanya Bang Oce tadi menyampaikan nantinya akan dibikin modul bisa workshop atau e-course. Nah, mungkin bagi teman-teman property finder ya dan di industri properti ini curious apa sih bedanya tentang workshop dan e-course sendiri gitu loh. Mungkin Bang Oce bisa detailnya memberikan clue-nya dikit lah tentang ya, kedua-duanya mempunyai nilai plus dan minus. Ya kan? Misalkan kalau kita bicara tentang workshop, berarti kan ini kan bicara tentang offline ya. Tentang offline. Nilai plus di workshop itu satu, bisa interaksi langsung dengan mentor atau coach-nya. Ya. Yang kedua, relasi. Dari antar peserta kita bisa menambah relasi itu untuk workshop. Nah, ada social touch-nya ya. Ada social touch-nya kan gitu kan. Dan juga lebih interaksi kan dengan coach, bisa langsung tanya dan segala macam. Nah, interaktif. Tapi minusnya adalah memang harus meluangkan waktu. Ya kan? Karena workshop pasti kita membutuhkan satu tempat kan gitu kan. Tapi kalau untuk e-course itu plusnya kita bisa belajar dan dengerin di mana saja, kapan saja. Ya, karena itu dalam bentuk video kan. Ya, dalam bentuk video dan bisa diulang-ulang. Cuman tidak bisa interaksi langsung.
sama mentor sama coachnya, dan tidak ada yang namanya tadi social touch-nya gitu. Itu untuk perbedaannya. Nanti misalkan bagi teman-teman coba dah, maksudnya saya pengen voting nih. Dan enaknya mau dibikin modulnya ini mau dibikin workshop apa dibikin ekos nih kan gitu kan. Jadi Sobat Wonderland ya, Property Finder. Jadi tadi penyampaian dari Bang Oje terkait dengan pola penyampaian kita besok Wonderland Property kepada teman-teman ini. Teman-teman pengen seperti apa? Mau workshop yang bentuknya offline atau memang ekos yang sifatnya memang online dan itu bisa berbentuk video yang bisa diulang-ulang. Plus minusnya pasti ada. Kalau plusnya untuk yang offline, teman-teman bisa interaksi langsung dengan Bang Oje. Jarang-jarang nih ketemu dengan Bang Oje. Karena kita jujur aja Wonderland Property untuk datangkan beliau ini tidak mudah. Butuh perjuangan untuk menghadirkan beliau sehingga beliau bisa hadir pada saat ini ya. Untuk yang pertama itu offline, atau yang kedua dengan sistem ekos ya. Sistem ekos ini kita interaksi dengan modul-modul yang memang itu sifatnya berbentuk video. Nah, seperti apa teman-teman bisa tulis di komen lah. Mau seperti ekos atau kemudian workshop. Yang nantinya teman-teman pastinya endingnya, goalsnya adalah teman-teman bisa memahami bisnis proses A to Z-nya di dunia properti atau sales properti itu sendiri. Tidak hanya menawarkan, oh ini harga kita mau naik Pak, Bapak harus cepetan beli. Nggak seperti itu juga Bang Oje ya. Jadi akan ada bisnis proses yang akan menjadi kekuatan teman-teman ketika menghandle customer nantinya. Itu ya. Oke, tinggal teman-teman tulis di komentar atau mungkin lagi-lagi kita punya nomor WhatsApp hotline ya. Jadi teman-teman bisa kirim WhatsApp ke hotline kita di nomor biasanya. Nomor-nomor di bawah ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa tuliskan atau di kolom komentar silahkan. Yang prinsipnya Wonderland Property akan tetap bisa mensupport teman-teman untuk semakin menguatkan close ya. Jadi closing database teman-teman atau database yang baru. Karena tadi Bang Oje menyampaikan tidak hanya database yang lama, tapi database baru kita juga akan coba meng-create atau membentuk pasarnya sendiri. Hal yang paling mudah dilakukan adalah kita adalah men-grab pasar sudah ada tanpa harus membentuk pasar yang baru. Itu mungkin kekuatan materi kita pada hari ini ya Bang Oje ya? Betul. Oke, mungkin di akhir Bang Oje bisa ngasih tips atau clue-nya, yang ini aja, biar teman-teman juga biar bisa, oh ternyata ekos lebih enak atau monggo silakan Bang Oje. Ya, jadi yang jelas adalah ketika kita nanti memutuskan misalkan, oh ya saya mengetahui nih teman-teman yang bergerak di industri properti ini yang sukses maksudnya. Yang sukses itu ya cukup kelihatan lah perubahan kehidupannya ya. Jadi nanti di ekos itu juga yang dibahas seperti kayak personal branding kan. Bagaimana ketika kita menjual properti itu bukan nyari tapi dicari. Kita bukan yang nyari kita, tapi user atau calon pembeli nyari kita ya. Karena itu kejadian, ketika rule-nya benar, dan kita sudah dikenal betul-betul sebagai misalkan marketing properti, akan ada orang-orang yang menitipkan propertinya kepada kita. Berarti kan itu kan sudah brandnya sudah jalan tuh. Atau ada orang-orang yang meminta tolong kepada kita untuk dicarikan properti. Kenapa bisa itu terjadi? Karena personal brandnya udah kuat. Ya. Paling gampang untuk mengetahui ciri-ciri personal brand kuat adalah ketika saya ditanya, saya misalkan cari rumahnya Mas Faka nih. Ya. Terus tanya ke tetangganya, ya kan? Mohon maaf mau tanya rumahnya Mas Faka di mana? Selalu biasanya tetangganya kan tanya, Mas Faka siapa? Oh yang properti itu. Nah itu berarti branding sudah jalan. Nah di modul itu nanti akan dibahas juga bagaimana itu bisa menempel kepada diri Anda untuk dikenal banyak orang sebagai marketing properti. Wah ini yang menarik ya. Itu oke. Terima kasih Bang Oje. Jadi note-nya teman-teman, bahwasanya kalau teman-teman berkenan untuk siap menjadi marketing properti yang handal, pastikan teman-teman mendaftarkan atau memilih course apa yang cocok dengan teman, baik itu workshop ataupun ekos ya. Garis bawahnya adalah nanti set poinnya adalah goal policy adalah teman-teman nanti bukan teman-teman yang mencari calon pembeli, tapi calon pembeli yang akan mencari teman-teman, baik itu calon pembeli properti ataupun yang mau jual propertinya ya, itu propertinya. Baik, terima kasih teman-teman, bisa senang sekali ya bisa ketemu dengan Bang Oje pada kali ini. Oke. Teman-teman jangan bosan ya, kita akan lebih sering ketemu dengan Bang Oje pada pertemuan pertemuan mendatang. Terima kasih atas setia di Wonderland Property Channel dan salam dari kami, Wonderland Property. Oke.